nggak akan pernah jadi engineer network kalau nggak connect. Betul. Iya kan? Iya. Antar kota, antar provinsi, antar pulau, antar pulau. antar negara. Jumpa lagi, Mas Bro, Mas Boy, kawan-kawan lintas buana. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang fiber optik untuk FTTH. Samping kiri saya ini ada Mas Udin Ya, Pak. dan ada Mas Edo. Nah, Mas Edo, kira-kira apa sih yang mau dibahas? Saya mau menanyakan soal kabel fiber optik nih, Pak. Sekarang kan FTTH sudah banyak dibahas, lalu juga sudah banyak ISP-ISP lokal seperti itu. Saya coba searching soal kabel fiber optik ini, banyak sekali penjelasannya, banyak sekali macamnya juga. Mungkin bisa dijelaskan lebih ini, Pak, karena saya sendiri masih belum bisa paham perbedaan-perbedaannya itu tadi. Jadi fiber optik ini memang di aplikasi lapangan ya, di beberapa penggunaan itu memang banyak tipenya. Nah, tipe ini sebenarnya ada reference, ada standar, di mana standar ini menjadi rujukan aplikasi-aplikasi penggunaan fiber optik. Optik. Tapi harus diingat kembali ya, basic dari kabel. Kabel ini punya fungsi dasar itu diciptakan itu karena dua hal. Pertama adalah transmisi, kedua kapasitas, dan yang ketiga itu adalah ekonomi, biaya. Jadi ada tiga aspek. Tapi yang secara teknis, kalau kita ngomong teknis ya, aspeknya itu ada dua. Mengenai transmisi ya, itu aspeknya ada dua, adalah jarak dan kapasitas. Nah, reference itu untuk standar itu fiber optik itu rujukannya adalah di ITU-T. ITU-T. Ya, jadi ini standar Standar. internasional maksudnya ya. Betul. Jadi hampir semua, bukan hampir ya, Ya, semua vendor kebanyakan. atau factory fiber optik pasti rujukannya ke sana. Wajib ya. Ya. Oh, Jadi fiber optik ini kalau kita bicara fiber optik kita bicara core. core-nya. Ya, core-nya. Ya. Kalau kita bicara kabel fiber optik, kita bicara struktur kabelnya, mulai dari core sampai ke paling luar Jaketnya. jaketnya. Oh, Ya. oke. Oke ya. Jadi itu pertama. Berikutnya, reference dari aplikasi ini saya kasih contoh ya, awal ya, pertama ya. Iya. Itu ada standar G655. G655. Ya, ini standar dari ITU-T dengan kode G655. Nah, standar ini, fiber optik ini didesain, buat reference standar ini adalah untuk jarak jauh. Artinya apa? Tujuannya adalah jarak. Jarak. Dia jarak jauh. G655 ini secara teori ya itu lebih dari 80 kilo, bisa sampai 120 kilo. Mungkin dengan beberapa teknik itu bisa sampai ribuan kilo. Contohnya seperti SKKL. Oh. Ya. Dan ini yang pertama. Dari sisi kapasitas, kapasitasnya jauh lebih besar, hampir unlimited. Karena fiber optik ini untuk G655 ini dibuat untuk teknologi DWDM. DWDM. Ya. Jadi teknologi DWDM ini adalah teknologi di mana dalam satu core fiber itu bisa diisi banyak cahaya. Tapi bukan multimode ya. Bukan multimode. Bukan multimode, tapi banyak warna cahaya dalam satu core-nya. Oh, banyak spektrum. Ya, banyak spektrum, Cahaya. banyak panjang gelombang. Nah, DWDM ini kenapa bisa menjadi banyak? Ya? Karena jarak antar frekuensi itu menurut reference ya, itu adalah 0,8 nanometer. Bayangkan, ya, kalau kita standar wavelength base minimalnya untuk G655 itu adalah 1550 sampai 1625 ya. Dengan rentang selisih panjang gelombang 0,8 itu bisa lebih dari 80, bisa sampai 80 warna, 80 spektrum.
satu warna ini mewakili untuk satu link kapasitas. Ya, betul. Itu pun kapasitasnya bisa banyak Bisa ya. banyak, bisa Dan ini 1 ada G, 80. bisa 10 G, Oh. bisa 100 G. Tapi untuk G655 ini dia kalau kita lihat contohnya itu biasanya digunakan di mana sih Pak? Nah, ini aplikasinya banyak digunakan oleh telco. Telco. Ya. Dan contohnya kayak di Indonesia, di tempat negara kita itu kan seperti Telkom, Indosat, itu kabel-kabel backbone-nya, Yang besar-besar. backbone antar kota, antar provinsi, Antar antar pulau, Antar negara. ya bisa menggunakan G655 gitu. Jadi ini kelebihannya G655. G655. Jadi G655 itu memang adalah standar yang dipakai untuk telco untuk backbone, Khusus kabel backbone. khusus Khusus kabel kabel backbone. Gitu. Biasanya kalau ngomongin backbone berarti ada struktur bawahnya lagi, Iya. distribusi. Iya. Nah, kalau itu apakah pakai 655 ini atau ada lagi Pak? Jadi tergantung pilihan aplikasinya ya. Ya. Hmm. Jadi kalau backbone memang tujuannya adalah long distance, jarak distance. jauh kan, Kapasitas. Nah, kalau distribusi itu kan kita tidak berbicara bukan hanya jarak jauhnya, bukan hanya kapasitasnya, tapi banyaknya titik distribusi. Oh ya, karena titik Karena distribusi nggak cuma distribusi, satu. iya kan? Iya. Tapi artinya gini, tetap kita punya konsep kabel itu untuk distribusi tetap ada 2 aspek, Hmm. ya, transmisi, jarak dan kapasitas. Tambah satu lagi, ekonomis. Iya. Biaya. Nah, biasanya distribusi ini menggunakan standar yang berbeda. Karena kalau pakai G655 bukannya tidak bisa, tapi biayanya juga mahal. Semakin Mehong. Mehong, saudara-saudara. Dan standar yang lebih ekonomis muncullah standar G652D. G652D. Dan itu sebenarnya kalau kita ngomong G652D ini sebenarnya mungkin untuk di level-level tertentu bisa menjadi backbone. Contoh untuk FTTH. Ya. G652D ini standar yang bisa dipakai untuk backbone-nya FTTH dan distribusinya FTTH. Tetapi artinya ada batas maksimumnya untuk G652D ini. Ini sesuai reference-nya ITUT ya kawan ya. Sesuai reference-nya ITUT G652D ya. Jadi nanti kalau kawan-kawan Mas Bro, Mas Boy cek di internet ya, bisa dicek di internet ya. Itu maksimum panjangnya, jaraknya itu kurang dari 70 km teorinya. Secara teori kurang lebih. Tapi aplikasinya boleh-boleh aja up to 80 kilo. Tapi harus diingat kapasitasnya mungkin juga akan Berkurang. degrade, berkurang. Gitu. Nah, untuk kapasitas G652D ini secara teori dia mempunyai kemampuan kapasitas untuk sampai 10 giga 10 giga. tenjing. Dan kalau G655 tadi teknologinya adalah DWDM, kalau G652D adalah CWDM. CWDM. Ya, nah apa sih bedanya CWDM sama DWDM? Nah, kalau DWDM tadi selisih atau jarak antar frekuensinya itu adalah 0,8 nanometer. Kalau ini 20 nanometer. Gitu. Dan starting ya, base frekuensinya adalah 1310 nanometer. Range-nya untuk G652D itu mulai 1310 nanometer sampai 1625 nanometer. Jadi kalau menggunakan teknologi CWDM, warna yang bisa dipancarkan, ditransmisikan, jumlah spektrumnya itu di bawah 18 warna. Ya, Maksimal berbeda 18. sama yang 655 tadi. Iya. Iya. 80 ke 18. Ya. Berlipat-lipat. Artinya di sini kan kapasitasnya Kapasitasnya sama. jauh lebih besar kalau Jauh kita lebih. menggunakan G655. Jadi G652D itu option ekonomis untuk jarak menengah, ya.
Jadi up to 70 kilo, misalkan mau 80 kilo mungkin kita masih ada toleransi. Kapasitasnya dikit nggak apa-apa. Ya, itu pilihan sih. Iya. Ya, itu pilihan. Itu Mas Edo. Jadi kembali lagi, semua yang ada di market tentang fiber optik, ya kita ngomong fiber optik ya. Fiber optik. Jadi banyak standarnya. Salah satunya 2 itu yang umum kita. Baik, Pak. Jadi kita sudah ngomongin soal area backbone, lalu distribusi. Ya, dari distribusi ke arah premis nih. Oke. Itu pasti berbeda lagi nih kabelnya ini. Iya. Pasti berbeda. Apa aja itu, Pak? Gimana Mas Udin? Untuk premis ini, istilahnya kalau kita ngomong struktur FTTH kan ada feeder, backbone, ada distribusi, terus ada kabel akses. Ya. Kabel akses. Betul. Kabel akses ini untuk penggunaannya ada beberapa tipe ya. Tetap berada di parameter ITUT G657. Jadi untuk G657 ini juga ada breakdownnya, ada subcode-nya G657 A1 dan A2. Oh. Gitu. Ini saya pernah dengar nih, kalau yang A1 sama A2 ini. Katanya A1 itu kalau dibandingkan sama A2 lebih bagus A2 ini. Katanya teman-teman yang di lapangan sih ini, Pak. Tapi penjelasannya seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau kita mengikuti reference dari ITUT ya tentang G657 A1 dan G657 A2, secara kapasitas sama, mirip dengan G652D. Ya, secara kapasitas. Secara panjang gelombang itu pun mirip-mirip dengan G652D. Karena kenapa begitu? Karena standar G657 itu sebenarnya didesain, diciptakan untuk mendampingi G652D. Okay. Tujuannya untuk apa? Ekonomis. Jadi kalau kita dari ODP terakhir ke premis atau home pass atau rumah pelanggan, itu akan lebih murah kalau kita menggunakan kabel G657. Boleh nggak kalau kita pasang G652D? Boleh. Tapi pertanyaannya, harganya kan mahal. Beda. Gitu, Kalau duitnya banyak, nggak apa-apa. Gitu Mas. Tapi ada bedanya lagi antara A1 sama A2. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong salah satu parameter reference dari ITUT itu ada istilah bending. Ya, ada istilah bending. Nah, seandainya kita ngomong fiber optiknya ya. Jadi kalau kabel itu kita kupas sampai ketemu core-nya, ya. Sampai ketemu core-nya nih ya. Kalau G652D, bendingnya ini, bending itu apa sih? Tekuan. Tekuan core. Kalau G652D itu adalah 30 mili, 3 cm. 3 cm. Jadi nggak boleh terlalu sempit ya. Terlalu kecil sudutnya waktu ditekuk. Terlalu letter U gitu ya. Iya. Kalau untuk G652D letter itu U tapi kalau lebar nggak jadi apa-apa. tekuannya gini lah. Kecil. Ini ya, kawan. Kalau ditekuk gini, ini maksimal adalah 3 cm. Oke. Ya, ini ya, 3 cm. Gitu. Nah, kalau kita ngomong G657A1, kalau tadi saya ngomong kapasitasnya kan hampir sama, wavelength-nya mirip-mirip sama G652D, karena memang didesain untuk mendampingi G652D. Tapi ada satu kelebihannya adalah A1 ini secara bending, dia itu 10 mili atau 1 cm. Lebih kecil lagi. Lebih kecil. Tapi A2 itu lebih kecil lagi. Bisa lebih kecil lagi. Bendingnya itu 7,5 mili. Ini pasti ada kegunaannya nih, kenapa kok ada yang bendingnya bisa lebih kecil lagi. Ini biasanya fungsinya di mana tuh Pak? Jadi salah satu fungsi standar G657 itu adalah untuk kabel indoor, tapi dengan jarak pendek. Jaraknya pendek. Ya.
Nah, kembali lagi tadi kan saya bilang kabel itu diciptakan karena dua hal, Ya, jarak dan jarak, kapasitas. Nah, Betul. A1 itu setelah reverse di ITUT ya, itu dia itu kalau kita ngomong performa ideal itu maksimal itu 5 kilo. Kalau G652 adalah sampai 70 kilo, Sampai 70 kilo. sedangkan G655 bisa sampai ratusan atau ribuan kilo ya. Kalau G657A1 5 kilo. Radiusnya banyak sekali ya, jadi ke Ya, 5 kilo. karena kembali lagi ya, transmisi fiber optik itu bukan di penampangnya fiber optik, tetapi di dalamnya fiber optik. Gitu. Jadi ada istilah dispersion. Dispersion itu adalah cahaya ini semakin jauh, apa namanya, terangnya cahaya itu semakin berkurang. Nah, untuk G652D ini ada satu kelebihannya, dia zero dispersion karena memang dia menjaga kualitas cahayanya. Nah, di G657 kenapa dispersion ini nggak dibahas? Karena memang dia didesain untuk jarak pendek. Kenapa menjadi jarak pendek? Karena dia lentur. Iya kan? Cahaya itu belok karena Karena dipantulkan. Ya, ya kan? Karena dia lentur berarti pantulannya akan semakin banyak. Oke. Nah, untuk A2 juga sama. A2 itu pun juga mempunyai kelebihan, dia lebih lentur, ya kan? Dan secara kapasitas juga hampir sama-sama lah, anggapannya sama ya. Tapi dari jarak, ini secara reference ya, ini bukan apa kemudian ya, Ya. bukan asumsi saya. Bukan ya. asumsi, Ya. bukan karena ada faktor apa atau gimana tertentu. Tapi ya. ini berdasarkan reference ITUT ya, Berdasarkan G657 A2 itu jaraknya kurang dari 1 kilo. Kurang dari 1 kilo. Ya. Atau mungkin kalau teman-teman di lapangan ada yang bilang bisa lebih, enggak apa-apa. Jadi Kalau mungkin dari segi instalasi kabelnya tidak terlalu banyak untuk belok-beloknya. Kayak gitu. Terus ada satu hal lagi nih yang saya dengar dari teman-teman di lapangan. Katanya nih, kabel A1 sama A2 kalau di splicing itu bisa. Itu gimana ya? Saya kurang paham juga, bisanya itu gimana? Ya, memang kabel G657A1 ataupun A2 itu sama-sama single mode ya. Sama-sama single mode. Jenisnya sama-sama single mode. ukurannya core-nya juga sama ya. Sama, yang membedakan adalah tipenya berdasarkan bahan Materialnya. Materialnya. penyusunnya. Ya. Kalau di splicing, connect nggak? Bisa nggak? Jelas bisa. Cuman perlu diingat terkait kualitas sambungan, kemudian kualitas dari link data yang disambungkan itu mengalami penurunan. Dan secara durability penyambungannya juga tidak terlalu Maksimal. bagus. Tidak maksimal. Jadi gini Mas, itu ya. Ini perspektif teknis ya. Jadi kelenturan itu pasti ya, fiber optik yang lentur semakin lentur ya. Berarti kepadatan di core-nya itu juga semakin berkurang. Berkurang. Ya, Akhirnya kan jadi lentur. Lentur. ya kan. Sedangkan semakin keras kepadatannya, semakin rapat kepadatannya core, dia akan semakin kaku. Kaku. Ya kan, semakin kaku. Dan ada hal yang menjadi catatan adalah di sini kepadatan core itu kan berbeda antara G657A1 Dengan dan A2. G657A. A2. Artinya apa? Karena materialnya berbeda,
titik lebur pada saat splicing itu juga berbeda. Berbeda. Oh, iya. Ya, karena pada saat kita splicing itu ada 2 parameter. Titik leburnya berapa dan panjangnya, lama pemanasannya berapa lama. Itu Durasi. berdasarkan otomatisasi di mesin splicer. Ya, itu kalau kita ngikutin standar di parameter splicing itu pasti berbeda. Jadi pada saat fusion temperatur leburnya berapa dan berapa lama saya dipanasin. Ya, jadi Gitu kan? ada parameter tertentu untuk jenis kabel fiber optik. Contohnya untuk multi mode, single mode, dan single mode ada beberapa macam. Ini berbeda. Jadi ini perlu diperhatikan oleh teman-teman, bukan nggak bisa connect antara tipe A G657A1 atau A2. Bisa tetap connect ya. Cuman di sini mengalami penurunan kualitas. Gitu sih Mas itu. Ya. Jadi ini kembali lagi ya. Kita harus paham. Contoh seperti ini G652D. Saya tanya dengan bending 3 cm atau 30 mili ya. Sama yang 7,5 mili. Kira-kira materialnya padat mana? Padatan yang 3 cm itu tadi, Pak. Yang 3 cm kan lebih Iya. padat. Artinya kalau padat, saya butuh suhu yang lebih tinggi nggak? Tentunya, Tentunya kan. Tentunya kan. Sekarang kita sambung sama A2 yang lebih lentur. Ya kan? Terus dipanasin ngikutin standarnya G652D. Yang lunak ini hancur nggak nanti? hancur tentunya. Matang duluan ya. Ya, betul. Kematangan. Kematang. Ya. Iya. Jadi nggak sempurna. Jadi pasti nggak nggak. hasilnya nggak akan pernah maksimal. Oh. Kalau nyambung, Ya, secara fisik bisa nyambung. dipakai, bisa. Tapi itu Tapi tadi secara performa tidak akan pernah Maksimal. maksimal. Oke ya Mas Ido ya. Kurang lebih gitu Mas Ido. Jadi kalau kita splicing, idealnya harus mempunyai dengan core yang sama, Tipe- standar core yang tipe sama. standar G652D harus disambut dengan G652D. A1 dengan A1, A2 dengan A2. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kalau kita mengatakan A2 lebih baik atau A1 lebih baik, ya itu tergantung kita mau gimana, melihatnya di mana. Kondisinya kita Iya. membutuhkan seperti apa, kita memakai tipe A1 atau A2. Nah, di sini pertimbangan ini harus bisa kita aplikasikan di lapangan. Ya, Ini akan mempengaruhi performa seluruh link data yang kita install. Oke. Jadi tergantung di kondisi lapangannya juga, Pak ya. Tapi kembali lagi ya, saya cuma mengingatkan ke kawan-kawan ya. Kita bermain fiber optik itu kita ada satu hal yang harus menjadi ini Mas Ido. Apa itu, Pak? Presisi. Ya. Ah. Ya. Tapi kalau presisi biasanya dilawan sama teman-teman ini biasanya ini Pak iso ini. Ya, Ini, Pak. nah, ya itu memang dilema ya. Tapi kami paham, kita paham Mas Ido ya. Dan saya sendiri juga pernah mengalami fase itu. Seorang engineer network itu fase pertama apa Mas Ido? Yang penting connect. Yang penting connect. Iya. Iya kan? Yang Iya. penting connect. Ya. Kalau Kita nggak nggak akan connect, pernah jadi engineer network kalau nggak connect. betul. Iya kan? Iya, betul. Tapi pada saat kita sudah melampaui connectivity, apa kita sudah pokoknya connect, yang harus kita improve itu adalah performa Kualitas, dan performa. kualitas. Gitu ya. Jadi contoh seperti ini Mas Ido. Backbone, kalau kita kerjain asal-asalan, ya, kira-kira kalau backbone bermasalah ini yang komplain berapa orang? Oh. Banyak. Ya kan? Distribusi kita kerjakan asal-asalan, pokoknya connect, ya kan? Terus kalau ada masalah, yang komplain berapa banyak? Ya, Jelas lebih dari satu itu. tentunya. Nggak ngono loh, ya toh? Nah, Tentunya. Tapi kalau kita bicara kabel akses, ya, kabel drop core, Drop ya core. kan? Kita pasang ke rumah, ke satu user, satu atau pelanggan, dua ya kan? pelanggan,
satu pelanggan lah kalau Ya. kalau kita ngomong FTTH kan Ya. Oh, dropper kan untuk tiap satu tarikan untuk satu. ONU ya, Oh, satu ya. device ya, satu CPE ya. Itu kalau putus nyambungnya berapa? Satu keluarga, Pak. Satu. Tapi kan masih ada toleransi. Iya. Iya kan? Di situ masih ada titik toleransi. Kalau backbone satu keluarga kali, Satu kakak kali satu RT, satu RW. nah di itu. situ. Jadi ini yang perlu dipaham. Tapi gini, ini menarik loh Mas Udin ya. Iya, iya. Yang disampaikan Mas Edo tadi bahwa bisa kok A1 ke G652D di Ya. splicing ya. Hmm. Atau A2 kita splicing ke A1. G652D atau A1 di splicing ke A2. A2. Ya, ya memang Ini ya. daripada kita berdebat. Iya. Iya. Jadi untuk di lapangan memang ada banyak kebutuhan, banyak percobaan yang dilakukan oleh kawan-kawan ya, terkait splicing. Yang jelas bisa, bukan nggak bisa ya. Yang jelas bisa disambung, bisa di splicing, tapi ada tapinya. Secara performa dan kualitas ada perbedaan. Ada Oke. perbedaan. Daripada kita ngomong performa bla 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 ya kan, kita uji aja. Oke. Pak. Tapi masih banyak hal yang saya nggak paham ini. Apa soal itu? kabel Apa itu. itu? Nah, kalau seumpama dari apa itu namanya A1 sama A2 itu dibilang materialnya berbeda, dikatakan material berbeda, jadi nggak bisa di splicing dengan sempurna lah ya, Ya. untuk mendapatkan Jangan saya koreksi. kapasitas atau Saya nggak mau ngomong nggak bisa di splicing loh ya. oh Bisa. ya Bisa tapi nggak Bisa, maksimal hasilnya. tidak maksimal. Betul. tidak bisa maksimal lah. Tapi sebenarnya apakah ini kalau coba dibilang aman, berarti kalau mengikuti sama standar ini nggak aman sebenarnya Pak ya? Iya. Iya. Kalau kita ngomong ngikutin standar yang ada sebenarnya kurang baik. Kurang baik. Ya. Kalau saya nggak- Selain efek penurunan kualitas, sebenarnya ada efek apa lagi sih Pak? ya kembali lagi ya. Kalau kita bicara services layanan, Heeh. ya kan. Kalau kita memberikan yang terbaik, kenapa enggak? Kalau kita bisa memberikan yang terbaik Oh. layanannya, kenapa enggak? Dan satu lagi Mas Edo, ketika kita memaksakan sesuatu yang tidak sama itu tadi, memang tersambung, tapi tidak sempurna, tidak maksimal. Jadi nanti di sisi maintenance, ketika kita ada perubahan atau penambahan sambungan, kita mesti bongkar pasang titik yang kita splicing itu. Oh. Nah, di situ nanti ketika kita maintenance rawan Kan terjadi apa? ada SLA situ. Oh iya, iya. Iya, Mengurangi kan? masalah di kemudian hari. Iya, makanya kita mengantisipasi problem potensial problem. Jangan sampai kedepannya kita itu akan melakukan maintenance, tetapi akan kerja 2 Dua sampai kali. 4 kali, nggak Oh. efektif itu. Jadi sebenarnya reference ini, standar ini tujuannya untuk apa sih paling gampang? Biar kita bisa tidurnya nih ya. Iya. Kerja 1 kali, linknya aman. Aman. Semua senang, gajian tuntas. Yes. Tapi kembali lagi ya, saya sampaikan Mas Edo ya, Mas Udin, kita ditantang Mas Edo nih. Oke. Statement tadi A1, Ya. A2 bisa nyambung. Nah, Ya, bisa Oke. dibuktikan nih Pak. Kita tes aja siap. ya. Kita akan tes terkait beberapa tipe kabel itu tadi. Ya. Apakah bisa nyambung apa tidak? Nah, kalau bisa nyambung, bagaimana kualitasnya? Nah, biar nggak ada salah paham di antara kita. Iya, iya, iya. Mana ya? Oke, oke. Dan kita pakai splicer ini ya, Mas Siap. Udin ya. Kita Salah satu pakai. kelebihan splicer ini, Mas Edo, ya. Dia punya template untuk splicing itu spesifik. Ada Spesifik. G652D-nya, ada template untuk G657A1, Satu ada yang A2. A2, sampai yang G655. Iya. Gitu. Ini ada. Nanti kita pada saat kita uji kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan. Jadi Nanti- tipenya apa kita sesuaikan. Jadi Jenisnya Mm-mm. single mode, tipenya A1 atau A2, nanti
ada menu template di Splicer ini. Wah, oke. Jadi nanti kita sambung misalnya G652D sama G657A1. Template yang kita pakai A1. Ya. Nah, hasilnya seperti apa? Nanti Ah, kita iya, uji iya. lagi dengan standar template G652D. Ah. Hasilnya seperti apa? Terus pengetesan dengan OTDR. Yes, Oh, kita uji sama oke, OTD. siap. Oke ya. Siap, Kita lakukan testing sekalian. Ya. Oke, siap. Oke ya Mas Udin ya. Siap. Oke, yuk. Ayo.